settingan shutter speed dan aperture ini udah dipasangin sama si udah dijadiin kombinasi atau dijadiin pasangannya masing-masing sama si kamera. Misal kamu pakai aperture sekian, pasangannya itu shutter speed sekian. Ya kayak gitu sih. Kamu nggak bisa ngatur apa kayak shutter speednya kamu pengen segini dan aperture kamu pengen segini, itu nggak bisa. Nah itu udah disediain sama kameranya pilihannya yang macam-macamnya apa aja gitu. Ini sih cocok banget misal kalian baru mau belajar fotografi dan pengen mendalami fungsi dari segitiga exposure, kalian bisa banget menggunakan mode program ini biar makin ngerti, oh aperture ini kerjanya seperti ini, oh shutter speed ini kerjanya seperti ini gitu ya. Nah di mode ini bisa dibilang kayak apa ya, sebagai batu loncatan kalian sih kalau mau belajar fotografi, terutama di segitiga exposure. Oke, berikutnya ada mode aperture priority. Ini bisa dibilang mode yang lebih advance lagi dibandingkan mode program. Nah di mode ini kamu bisa ngatur pengaturan aperture atau f-stop atau diafragma atau f-nya itu ya. Kalian bisa ngatur seberapa besar bukaan lensa kalian. Nah tapi kamu nggak bisa ngatur shutter speed dan kamu nggak bisa ngatur ISO. Ada beberapa kamera bisa sih diatur ISO-nya, tapi ada beberapa kamera yang cuma benar-benar cuma aperture aja yang bisa kamu atur. Nah di mode ini kamu bisa ngatur seberapa besar bukaan lensa kalian, sehingga kalian bisa ngatur nih kalian pengennya cahayanya yang masuk seberapa sih, dan kalian bisa ngatur kalian pengennya backgroundnya itu blurnya seberapa sih. Biasanya kalau kalian pengen foto bokeh cocok banget nih pakai mode aperture priority ini. Kalau misalnya kalian pakai mode lain sih bisa sebenarnya, cuma kalau misalnya kalian nggak mau pusing dengan pengaturan lain dan kalian cuma pengen ngatur aperture-nya aja, kalian bisa pakai mode aperture priority ini. Nah berikutnya ada speed priority. Nah di speed priority ini kalian hanya bisa mengatur shutter speed teman-teman, dan kalian nggak bisa ngatur aperture tuh kayak tadi di aperture priority. Kalian cuma bisa ngatur shutter speed, terus bakal ketemu sama yang track itu 30 detik. Jadi kamera kalian bakalan diem lama banget 30 detik. Nah itu biar apa? Cahayanya itu bakal masuk semua nih. Ada kamera kalian mendapatkan waktu yang cukup untuk menerima cahaya yang dari bintang itu. Jadi cahayanya bakal dianterin si bintang ini ke kamera kalian gitu selama 30 detik. Terus biar kelihatan semua backgroundnya gimana, biar bintangnya gak ngeblur ya udah pakai f yang lumayan sempit aja, f3,5. Masih kurang terang karena malam-malam kan gak ada cahaya, ya udah pakai ISO 2000, semudah itu. Nah mode si settingan ini aperture terus shutter speed dan ISO ini bisa kalian atur oleh dial mode yang di atas tadi yang udah kita bahas tadi. Kayak tadi aperture priority dia khusus ngatur aperture doang tanpa bisa ngatur ISO dan shutter speed. Terus shutter priority yang S itu kalian bisa ngatur shutter speed tanpa harus ngatur aperture dan ngatur ISO. Terus mode program kalian bisa ngatur ISO dan pengaturan aperture dan shutter speed udah dipasang-pasangnya sama kamera. Terus mode auto udah kalian tinggal jepret aja tanpa perlu pusing-pusing ngatur shutter speed, terus tanpa perlu pusing-pusing ngatur aperture dan tanpa perlu pusing-pusing ngatur ISO. Gitu ya. Oke, kasih satu pertanyaan lagi karena tadi udah waktunya udah cukup banyak untuk nyampein yang kalian ternyata belum ngerti. Sorry banget, ternyata butuh penjelasan yang lebih mendalam. Oke, cari pertanyaan satu aja untuk penutup, baru dari jam 4. Bagaimana cara ngambil gambar ya? Udah nyalain kamera terus jepret. Tak, ini udah ngambil gambarnya, cuma jadi doang. Nih, dah itu ngambil gambar. Oke. Solusi motret kegiatan rapat tanpa menggunakan blitz tapi noise tetap bisa kita kontrol. Gampang banget. Kalian kan kalau misalnya kalian pengen foto kegiatan rapat, kalian bisa di indoor ya, dan mungkin cahayanya minim karena biar apa ya, layar proyektor itu kelihatan. Gampang banget, tinggal kalian pertama pakai f paling kecil, f bukaan ini biar makin terang. Kalian atur shutter speednya ke kalian atur aperture-nya ke yang paling gede biar cahayanya bisa banyak masuknya bisa banyak. Misalnya aku ini pakai f1.8, efeknya gambarnya bakal ngeblur banget, bakal fokus dan bakal mengisolasi objek yang ada di depan kamera. Nah biar nggak keterangan gimana, pakai shutter speed yang cepat. Misalnya aku pakai shutter speed 1000. Nah
dia masih kurang lagi noise-nya, kamu nggak pengen noise-nya terlalu banyak, ya udah pakai noise rendah. Kamu harus kenal dulu sama kamera kalian. Kamera kalian ini bakalan menghasilkan noise yang banyak itu di level ISO berapa. Kalau misalnya kamera entry level, noise-nya itu baru muncul, bakal cepat banget muncul. Misal di level 800 itu udah gambarnya udah noise semua itu kamera entry level. Tapi kalau kamera ini kamera profesional, dia ini ISO-nya bakal muncul mungkin di level 5000 ke atas, itu baru muncul. Itu kalian harus kenalin dulu kemampuan kamera kalian itu seperti apa gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Saya pakai 7D bang. Oke, ya lumayan dong, 7D itu berarti udah masuk kamera profesional ya. Tapi mungkin modelnya udah lama 7D itu, kamera Canon. Apakah ada standar khusus untuk mengatur aperture, untuk mengatur ISO, untuk mengatur shutter speed? Oke, nggak ada standar khususnya. Itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian pengen foto seperti apa? Tinggal balik lagi. Ya itu tadi, kalian pengen foto seperti apa, kalian atur aja. Nggak salah kok, nggak ada yang salah. Kalau mau kalian pakai setting yang aneh-aneh aja itu terserah kalian. Ya, yang penting fotonya bisa memuaskan kalian aja sih sebenarnya. Oke, mungkin gitu dulu ya webinar pada sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu